Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lahirtu Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa diratihi wa libaitihi wa ususunillah Syai'una Ustaz Abdul Haris semua usunillah Ustaduna Gus Farid semua usunillah Ustaduna Ustaz Derobi semua usunillah Ustaduna Ustaz Sukri Rifai semua usunillah Ustaduna Muhammad Muhyiddin Najul Mafahir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sebentar. Al-Fatihah selanjutnya disusunkan untuk pengarang kitab As-Sabru ala Zawjah Syekh Yusuf Abjik As-Susi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya disusunkan untuk para pendengar, para pemirsa yang ikut ngaji kitab As-Sabru ala Zawjah. Semoga diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan, dan juga semoga senantiasa dilancarkan segala urusannya oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hadal babi, saya ngiki kan ya. Wa min hadal babi lan qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa min hadal babi lan iku tetep setengah saking ikilah bab qaulul arifi utawi ucapane wong arif billahi kelawan Gusti Allah, rupane Sayyidi Ali Khawasi, Sayyid Ali Khawas rahimahullahu ta'ala, rahimahu mugi maringi welas hu ing Sayyid Ali Al-Khawas sinten Allahu Gusti Allah, fima ing dalem barang nakola kang nukil hu ing ma anhu saking Sayyid Ali Khawas apa miduhu murid-muride Sayyid Ali Khawas, rupane al-imamu Asy'arani, Imam Asy'arani. Makulu qaulin saking qaulul arif, ahlakuz zaujati utawi ahlake bojo wedok iku ala ahlakir rijali, iku ala ahlakir rajuli ing ngatasé ahlake wong lanang, nafsihi ya awak dhewene rajul, li annaha krana sak temene zaujah minhu saking zaujun iku hulikot berakhlak sapa zaujah. Faman mongko utawi sapane wong iku jahila, bodho sapa man syai'an ing suwiji-wiji min ahlakihi saking ahlake man, falyandur mongko becik ningali sapa man ila ahlaki zaujatihi ing maring ahlake bojo wedok eman, fa innaha mongko sak temene zaujah iku tagmazu dadi isyarah alaihi ing atase zaujun gitu. Maksudnya bagaimana Al-Arif Billah Sayyid Al-Khawas itu berkata bahwa ahlaknya perempuan, ahlaknya seorang istri itu sejalan atau tercermin dari ahlaknya laki-laki. Maksudnya adalah pokoknya misalnya bojone laki-laki atau seorang suami itu punya akhlak buruk, maka istri akan bercermin dengan tingkah atau akhlaknya suami gitu. Jadi kalau misalnya suaminya itu cerewet misalnya sering lek ono apa-apa mesti marah gitu misalnya.
tidak mau mensyukuri apa yang ada misalnya, maka istrinya juga sama, juga akan ikut-ikut seperti itu. Paham ya? Jadi yang dimaksud Sayyid Ali Al-Khawas itu semacam itu. Li'annaha minhu huliqat, karena istri itu tercipta. Karena istri itu bercermin kepada ahlaknya suami. Faman jahala syai'an min ahlakihi falyandur ila ahlaki zaujatihi fa innaha taghmazu alaihi. Jadi kalau misalnya ada seorang suami ya, ada laki-laki lah gitu misalnya, dia itu tidak tahu bagaimana ahlaknya baik atau buruk, dia itu tidak sadar bahwa dirinya itu adalah punya karakter yang buruk misalnya, maka sebaiknya dia melihat karakter istrinya. Lek karakter istrinya itu adalah sebagai karakter orang baik, berarti dirinya adalah orang baik. Tapi kalau istrinya itu sebagai orang yang seneng ngelok nih tonggo nih, misalnya istrinya sebagai orang yang suka mencela tetangganya, mencela dirinya gitu, bisa jadi dirinya sama seperti istrinya gitu, karena istri itu pasti bercermin kepada suami begitu. Makanya ya, sebelum menikah sampean harus memperbaiki dulu apakah sampean itu termasuk orang yang baik gitu, atau apakah sampean itu termasuk orang yang pengen mendapatkan wanita yang solehah gitu. Kalau misalnya sampean itu pengen mendapatkan wanita yang solehah, maka sebaiknya sampean harus harus memperbaiki diri sampean itu dulu, baru sampean itu pengen punya keinginan untuk mendapatkan wanita yang solehah. Lek sampean saya gak gelem poso misalnya Ramadan gak poso misalnya, atau gelem poso Ramadan tapi saya pacaran gitu misalnya, maka yo ngarep-ngarep bojone sampean kok di wanita yang solehah, barang sampean kok koyo ngene gitu, maka berubahlah dari sekarang, mumpung sik durung bojoan ya, mumpung sik belum beristri, maka sebaiknya sampean berubah dulu gitu, baru istri sampean bisa diajak untuk berubah begitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Terus Dewes. Fa'in arotta Fa'in arotta mungko lamun ngarepake sapa sira ya ahihe dulur lanang ingsun istiqomata zaujatika ing mengistiqomahkan bojo wedoke sira fi ahlaki ing dalem ahlak, fastaqim moko istiqomah sapa sira ma'allahi ing dalam semertane Gusti Allah, fima ing dalam perkara bainaka ing dalam antarane sira wa bainahu lan ing dalam antarane Gusti Allah. Kalau sampean itu berharap istrinya sampean itu menjadi istri yang solehah, kalau sampean itu berharap istri sampean itu pandai untuk maca Quran misalnya, atau istri sampean diharapkan menjadi wanita yang gelem poso, gelem tirakat dan segala macam gitu, tapi kok sampean sendiri itu bukan orang yang seperti itu, maka sampean jangan berharap yang macam-macam gitu ya. Sampean kalau misalnya pengen istrinya sampean itu bisa langgeng maca Quran, ya sampean kudu mulai maca Quran sik gitu. Kalau sampean itu pengen istrinya sampean itu bisa tirakat misalnya, gelem tirakat poso Senin Kemis, ya sampean kudu ngawali sik gitu. Gak iso sampean itu menyuruh istri untuk sabar misalnya, untuk poso Senin Kemis, untuk tirakat ngono misalnya. Tapi sampean sendiri gak bisa lepas dari rokok misalnya, gak gelem absen dari rokok misalnya, atau dalam artian ya gak gelem poso, gak gelem tirakat gitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Hati makanya. Jadi paling tidak lah sampean itu punya amalan pegangan yang mana suatu saat bisa dijadikan sebuah kebiasaan sampai nanti jadi seorang suami, sehingga istri sampean itu mau gitu untuk mengikuti kebiasaannya sampean begitu. Qala wis ngendika sapa al Imam Asy'arani mau, wa hadalan utawi iki iku amrun perkara aghfala kang melupakan hu ing amr sapa golibun nas
lumrahe menungso fasoru moko dadi sapa ghalibun nas yaskuna iku yaskuna padha mengeluh padha madul sapa anas min ahlaki zaujatihim ing saking pira-pira ahlake bojone ghalibun nas wala yantabihuna lan ora sadar sapa ghalibun nas linufusihim maring pira-pira nafsune awak dhewene ghalibun nas gitu. Nah, hal semacam ini seringkali dilupakan oleh orang-orang atau orang masyarakat secara umum gitu. Sehingga mereka itu ketika sudah beristri, mereka itu ketika sudah berstatus sebagai suami, seringkali menyalahkan istri ketika apa? Ketika istri tidak mau atau tidak bisa menjadi apa yang mereka inginkan gitu, tanpa mereka sadari tentang diri mereka sendiri. Artinya ya apa ya, kalau menjadi seorang suami sebelum memarahi istri sampean harus sadar diri dulu gitu. Apakah sampean itu ketika marah itu benar gitu. Maksudnya istri itu tidak bisa masak kemudian kita marahi, apakah itu benar gitu. Padahal ya apa sejak awal dia memang tidak bisa masak gitu. Ketika kamu menikahinya memang sejak awal dia ngaku gak iso masak gitu. Ya paling tidak kamu itu harus memberikan didikan ya. Paling tidak sampean kudu iso ngajari masak ta opo ta ngono, ngelesi masak gitu. Baru ketika dia apa sudah wis diusahakan untuk bisa masak ya, untuk bisa masak ternyata sok gak gelem masak gitu. Bukan ndak bisa cuman ndak gelem masak gitu. Maka sampean ndak apa-apa marah, tapi ya jangan keterlaluan gitu. Tapi lek sampean itu tidak mengusahakan dia ya, apa-apa wis ngerti bojone gak iso masak tapi sik dipaksa masak ngono. Barang wis sekali masak ternyata keasinan ternyata gitu. Maka kemudian sampean marah, ya gak iso ngono. Gak iso kaya ngono. Atau misalnya apa namanya istrinya tidak biasa sholat malam atau sholat tahajud gitu misalnya, sampean pengen istrinya untuk langgeng sholat tahajud, untuk istiqomah sholat tahajud, ternyata sampean sendiri tidak biasa sholat tahajud gitu, ya tidak bisa seperti itu. Barang apa istri itu adalah cerminan suami, ya paling tidak sampean dulu yang melakukan, sampean dulu yang mengawali sebagai seorang suami begitu. Ojo pas tiba-tiba sampean melihat di medsos kok apa melihat istrinya orang kok terlihat ini ya, terlihat apa namanya keluarganya orang itu terlihat harmonis gitu misalnya, sehingga sampean berpikir wes enakan dijak apa bojoku iki salat tahajud ae aku enggak turu ae. Nah itu salah seperti itu ya. Jadi perkara baru yang sebenarnya tidak biasa dilakukan oleh istri, maka sebaiknya kita sebagai seorang suami itu melakukan lebih dulu, bukan istri yang melakukannya lebih dulu. Istri itu butuh yang namanya cerminan, istri itu butuh yang namanya apa? Orang yang mendidiknya begitu. Makanya yang mendidik itu pasti suami, bukan istri. Walau annahum lam lamuno saat temene menungso iku arafu ngerti sapa menungso maing barang kulna kang ngucap sapa kita hu ing ma la raja'u mongko yakti balik sapa menungso linufusihim maring awak dhewe ne menungso fastaqimu mongko apa istiqomah sapa menungso fi ahlakiha ing dalem ahlake nufus fastaqomat mongko dadi istiqomah sapa zaujah fastaqomat moko istiqomah sapa zauj mengistiqomahkan sapa zaujah ahlaqon nisa'i. Oh sing ngene ahlaqon nisaihim apa ahlaqo fastaqomat moko dadi lurus apa ahlaku nisaihim pira-pira ahlake bojone nas gitu. Artinya kalau misalnya orang-orang itu tahu dengan perkataan yang saya sebutkan barusan bahwasannya suami itu adalah orang yang menjadi cerminan bagi istri, maka tidak boleh suami itu apa namanya meminta istri untuk istiqomah sedangkan dirinya adalah bukan orang yang istiqomah gitu. Maka ketika orang itu tahu atau
paham dengan apa yang dikatakan oleh Imam Asy'arani barusan, maka mereka akan kembali untuk memperbaiki dirinya sendiri, gitu, untuk memperbaiki akhlaknya sendiri. Maka ketika mereka itu tergerak hatinya untuk memperbaiki dirinya sendiri atau akhlaknya dia, maka istrinya juga tergerak untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ya mindset, ya masalah mindset ini, masalah mindset itu harus diperbaiki. Apalagi saya durung nikah itu kudu mindsetnya harus diperbaiki. Jadi jangan sampai kita menuntut istri kita itu kita menuntut istri kita untuk bisa segala hal gitu. Sedangkan kita sendiri tidak bisa banyak gitu. Paham ya? Gitu. Karena seringkali kita berpikir bahwasanya aku menikah beiki kira-kira dia bisa apa saja ya begitu. Padahal dirinya banyak sekali kurangnya. Kok kepengen bojo sing banyak bisanya begitu. Paham ya maksudnya? Artinya mindset harus ditata ya. Sebelum menikah mindsetnya harus ditata. Jangan sampai sampean itu menikah ketika mindsetnya masih belum tertata gitu. Maka akan berakibat pada ya bisa jadi perceraian pada pernikahan sampean gitu. Summa qala nuli ngendika sapa Asy'arani Imam Asy'arani muayyidan hale nguatake kalam syaihihi. Mau iku Imam berarti bukan Imam Asy'arani sing ngomong, tapi Imam Ali Al-Khawas. Lah iki baru Imam Asy'arani muayyidan hale nguatake kalam syaihihi ing ucapane Syekh Imam Asy'arani. Waqad juribtu lan teman-teman dan coba sapa ingsun ana yo ingsun zaujati ing bojo ingsun rupane Umma Abdurrahmani Ummu Abdurrahman radhiyallahu an fi ahlakiha ing dalam pira-pira ahlake Ummu Abdurrahman. Fala ata'awaju mongko ora bengkok sapa ingsun fi amali dohirin ing atas ing dalem amal dohir au batinin utawa ing dalem amal batin illa wa tata'awaju kejaba bengkok sapa zaujah alayya ing atase ingsun fi ahlakiha ing dalem ahlake zaujah kohron kelawan maksa alaiha ing atase zaujah ma'a anaha ing dalem semertane sak temene zaujah iku datu hulukin wong sing duweni akhlak hasanin kang bagus. Nah, jadi Syekh Imam Asy'arani ini menjelaskan bahwasannya saya itu dicoba oleh istri saya gitu yang bernama Umma Abdurrahman radhiyallahu an gitu. Yang mana beliau sendiri itu terkenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik gitu. Tapi kadang-kadang istri saya ini kadang-kadang memunculkan akhlak-akhlak yang kurang baik gitu. Waruba malan kadang-kadang aku nu ono sapa ingsun ma'aha ing dalam semertane zaujah fi ahsani ma ing dalam bagus-baguse barang yakunu kang ono apa ma iku min husnil usrati saking bagus-baguse hubungan gitu. Kadang ketika saya bersamanya dan hubungan saya itu masih baik-baik saja, ya kadang orang yang memiliki akhlak yang baik pun kadang memunculkan akhlak yang buruk gitu. Paham ya? Jadi istri itu meskipun dia terkenal dengan akhlak yang baik, ketika dia sudah bersuami atau bahkan dia duduk bersama suaminya misalnya, kadang si istri itu memunculkan sesuatu atau akhlak yang kurang baik gitu menurut suami. Paham ya? Nah, ada seorang istri yang terkenal di masyarakat itu akhlaknya cek baiknya. Terus ternyata menikah dengan sampean. Nah, setelah menikah sampean ternyata melihat keburukannya gitu yang sebenarnya tidak pernah dilihat oleh masyarakat lain gitu.
Fayahduru moko muncul fi bali ing dalam ati ingsun la syai'in ing lakoni suci-wici minas syahwati saking pira-pira syahwat fatatagoyyara moko dadi berubah sapa istri fil majlisi ing dalem majlis kohron kelawan maksa alaiha ing atase zaujah gitu. Jadi Syekh Asy'arani ini Imam Asy'arani ini ketika beliau itu bersama istrinya kadang-kadang muncul ingin melakukan sesuatu yang menyalahi syariat gitu. Ketika Imam Asy'arani itu berpikir ingin melakukan perbuatan yang menyalahi syariat, seketika itu juga istrinya Imam Asy'arani itu berubah. Yang awalnya terlihat santun ya, yang awalnya terlihat santun di depannya Imam Asy'arani kemudian terlihat tidak santun begitu. Nah, fa'arafu nuli ngerti sapa ingsun sababa dalika ing sebabe mengkono-mengkono perubahane istri. Fa'arji'u nuli tobat sapa ingsun anhu saking Gusti Allah. Fatarji'u nuli berubah sapa zaujah fil hali ing dalam sanalika. Akhirnya setelah aku melihat dia, saya tahu tentang sebab kenapa dia bisa berubah. Akhirnya dengan pemahamanku ya, kenapa kok saya itu bisa tahu dengan sebab apa yang menjadikan dia berubah, kemudian aku bertobat gitu kepada Gusti Allah. Maka setelah aku bertobat, istriku itu berubah kembali gitu, berubah menjadi santun lagi gitu. Yang awalnya dia marah-marah misalnya, ketika aku bertobat kepada Gusti Allah untuk tidak akan melakukan perbuatan yang menyalahi syariat, ternyata istriku kemudian tidak marah-marah lagi gitu, malah jadi sabar gitu, paham ya? Jadi ini menunjukkan bahwasannya istri itu bisa berubah tergantung perbuatannya suami gitu. Istri itu bisa berubah sifatnya tergantung perbuatannya suami. Wa fi risalatil Qusairi lan ing dalam kitab Risalah Al-Qusairi anil Fadili saking Imam Fadil bin Iyadi rupane Ibnu Iyad. Annahu sak temene kelakuan iku kana ana sapa Fadil bin Iyad iku yaqulu hale ngucap sapa Fadil bin Iyad. Ini sak temene ingsun iku la Asia yakti bermaksiat sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala ahli maha luhur sinten Gusti Allah. Fa'arifu nuli ngerti sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono maksiat fi khulqi himari ing dalam ahlake himar ingsun wa qadamilan pembantu ingsun wa zaujati lan bojo ingsun. Faidas taufartu mongko ing dalam nalikane istighfar sapa ingsun wa nadim tulan nyesel sapa ingsun zala mongko ilang apa dalika mengkono rupane alhuluku ahlak asyai'u kang Allah gitu. Jadi Imam Al-Qusairi juga menjelaskan bahwasannya bukan Al-Imam Al-Qusairi ya, Fadil bin Iyad. Nah, Fadil bin Iyad ini menjelaskan bahwasannya ketika dia itu bermaksiat kepada Gusti Allah, maka dia akan mendapati himarnya, pembantunya dan juga istri-istrinya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau akhlak-akhlak yang buruk gitu. Istaghfartu wa nadamtu, sehingga dia berusaha untuk istighfar, untuk minta ampun kepada Gusti Allah dan menyesali segala apa yang pernah dia lakukan. Dengan jalan semacam itu, dengan istighfar dan juga menyesali perbuatannya, zala dalika al-hulqu asyai'u, maka hilanglah ya akhlak-akhlak atau perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh pembantu dan istri-istrinya. Fa'arifu artinya gini, kalau misalnya seorang istri itu melakukan perbuatan buruk, contohnya misalnya gak gelem sholat misalnya, atau misalnya malah ngelamak di dewe gitu. Ya jangan ini dulu, jangan diceraikan dulu, sampean harus introspeksi dulu gitu, kira-kira apa yang pernah saya perbuat di masa lalu, kira-kira apa yang saya pernah lakukan di masa lalu gitu, kok sampai saya itu
punya istri, kok sampai istri saya itu yang sebenarnya dulu itu terkenal alim, yang sebenarnya dulu itu terkenal solehah, kok ketika menikah dengan saya malah berubah gitu. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Kita gali lagi diri kita sendiri, kita introspeksi dulu diri kita sendiri gitu. Baru setelah itu lek sik dhewe jenenge wis istighfar atau menyesali segala macem kok saya tetep ya wis diomongi kok wis dialus-alusi wis sabar-sabari kok saya tetep ya, maka kalau wis tidak ada jalan lain lagi ya sudah, wis bagaimana lagi tidak apa-apa diceraikan tapi dengan cara yang baik gitu. Farifu nuli ngerti sapa ingsun qabulat taubati ing terkabulnya taubat, wa kasiron malan akeh banget apa kuntu ana sapa ingsun iku istaghfara nyuwun ngepura sapa ingsun wa andamu lan wa andamu lan nyesel sapa ingsun fayadumu nuli langgeng apa alhimaru himar ala sumumihi ing atase liyare himar wal abdulan kaula wa zaujatu lan bojo ala mukhalafatima ing atase mbedani perkara amaru kang merintah sapa ingsun hum ing abad wa zaujah bihi kelawan mah. Fa'arifu nuli ngerti sapa ingsun anna taubati ing sak temene taubat ingsun iku lam tukbal ora den trimo gitu. Jadi banyak sekali ya, seringkali saya itu ketika beristighfar menyesali segala hal yang pernah saya lakukan itu kadang-kadang tidak diterima oleh Gusti Allah sehingga sehingga istri saya budak saya atau pembantu saya tetap melakukan keburukan yang pernah dia lakukan sebelumnya begitu. Artinya lek sampean iku adalah karakter orang yang dulunya pernah melakukan keburukan, maka sebaiknya cepat-cepat istighfar, maka sebaiknya cepat-cepat taubat. Ojo sampai sampean itu ngenteni sudah beristri, sudah bersuami gitu, atau sudah berkeluarga baru sampean mau tobat gitu. Paham ya? Kuatirnya nanti lek suami misalnya kalau sampai dia taubatnya ketika sudah berkeluarga, istrinya yang ngelamak kepada dirinya atau istrinya yang malah menjadi cobaan untuk dirinya gitu. Begitupun juga sebaliknya gitu. Kalau istri sebagai istri itu bertobatnya pas waktu sudah jadi seorang istri, maka bisa jadi dirinya dicoba oleh suaminya. Hati-hati makanya. Yo, faftis moko meriksa sapa sira ya ahi hedulur lanang ingsun nafsaka ing awak dhewe sira fil ahlaki ing dalam ahlak asyiati kang Allah qabla antas kuwa ing dalam nalikane ing dalam sadurunge madul sapa sira min zaujatika saking bojone sira wa kadalika lan iku koyok mengkono faftis almaratu utawi wong wedok iku yang bagi astagfirullahaladzim yang bagi sayuk jolaha kadue mar'ah opo antaftasa yen to meriksa sapa mar'ah nafsaha ing awak dhewe ne mar'ah sumatas kuwa nuli madul sapa mar'ah min zaujiha saking bojone mar'ah gitu. Jadi tidak hanya laki-laki yang untuk memeriksa dirinya sendiri sebelum menikah. Jadi tidak hanya laki-laki yang diminta untuk introspeksi diri sebelum menikah, tapi juga perempuan gitu. Nah, kalau misalnya setelah introspeksi gitu, setelah menggali atau mencari kesalahan dirinya dan kemudian dia sudah istighfar dan juga menyesali segala perbuatannya, bahkan sudah meminta maaf kepada istri atau suaminya, ya kok masih tetap bojone kok saya tetap, baru sampean boleh madul, baru sampean itu boleh memutuskan apakah akan diselesaikan saat ini atau masih berjuang
bersama untuk tetap bersabar, untuk tetap mendidik istri atau menunggu suaminya untuk sadar gitu. Paham ya? Hati-hati makanya ya, hati-hati bagi yang masih pacaran ya, masih pacaran sampean itu sebetulnya sik panen dosa ya. Pacaran itu manen dosa, apalagi pacarannya pas Ramadan iki hati ya. Ramadan biasanya panen pahala, malah justru panen dosa. Kalau sampean itu mengistighfari pacarane sampean yo, menyesali pas pacarane sampean gitu, sebelum sampean menjadi suaminya dia, sebelum sampean menjadi istrinya dia, maka dia tidak akan menjadi penyakit untuk kamu suatu saat ketika sudah menikah. Dia tidak akan menjadi cobaan untuk kamu nanti ketika sudah menikah. Maka cepat-cepatlah istighfar, maka cepat-cepatlah apa? Menyesali perbuatan sampean itu. Apalagi pacaran ya, pacaran pas waktu apa? Pas waktu Ramadan ki. Ngomong atene buka, ngomong atene golek takjil apa jenenge? Astagfirullah, apa sini ngabuburit yo. Ya, ngomong ngabuburit tapi goncengan gitu. Kadang sampai peluk-pelukan, apa ndak sadar sampean iki yo. Apa ndak sadar sampean? Lek sebenarnya sampean itu sedang panen dosa gitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Wa fil mananil kubra lan ing dalam kitab al manan al kubra lahu iku tetep kadue Imam Asy'arani aidon halimale qala dawu sapa Imam Asy'arani yuaddidu halih milang-milang sapa Imam Asy'arani ni Allahi ing pira-pira nikmate Gusti Allah alaihi ing atase Imam Asy'arani wa mimmalan iku tetep setengah sange barang an ama kang aweh nikmat sinten Allah Gusti Allah tabaraka wa taala bihi kelawan Imam Asy'arani alayya maring ingsun bihi kelawan nikmat alaiha ing atas ingsun sobri utawi sabar ingsun ala iwaji atabai ala iwaji atabai ing atase bengkoke pengikut ingsun wa zaujati lan bojo ingsun wa khadimi lan pembantu ingsun wa nusuziha lan nusuze zaujah bojo ingsun wa ibakihi lan kabure khodam ingsun kama kaya barang marokan wis kelewat apa kama kaya barang marokang wis kelewat apa takriruhu penetapane ma wa dzalika lan utahe mengkono sabar li ilmi maring ngertine ingsun bi anna wujuda kelawan saat temene perkara kang wujud alam semesta iku yu'amilu ngelakoni apa alam semesta ini ing ingsun ala suratima ing atase gambarene barang amiltu kang ngelakoni sapa ingsun bihi kelawan ma robbi ing Tuhan ingsun gitu, Robbi ing pangeran ingsun gitu. Jadi menurut Imam Asy'arani nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Gusti Allah kepada beliau adalah rasa sabar beliau ketika melihat istrinya dan para pengikutnya itu melakukan hal-hal buruk ya, melakukan hal-hal buruk atau memiliki akhlak-akhlak yang tercela atau memiliki akhlak-akhlak yang gak normal misalnya ya. Nah, misalnya apa zaujah ya, istrinya seorang alim kan seharusnya dia malu ketika melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau punya akhlak-akhlak yang buruk begitu. Nah, iki malah suaminya gitu. Imam Asy'arani yang sabar menghadapi istrinya gitu. Terus wadzalika li alimi bi anna wujuda yu'amiluni ala surati ma amiltu bihi rabbi. Maksudnya adalah Imam Asy'arani sadar bahwasannya alam semesta ini melakukan semua yang ada, misal mempertemukan dia dengan istrinya atau bahkan menjadikan istrinya itu sampai seperti ini, yang awalnya istrinya itu adalah karakter solehah, ternyata ketika menikah dengan beliau justru menjadi tidak lagi terlihat solehah gitu. Itu sebenarnya memberikan gambaran kepada Imam Asy'arani
betapa buruknya interaksi beliau dengan Tuhannya gitu. Bahkan seorang imam ya, Imam Asy'arani ngomong kok ngene gitu. Piye lek awak dhewe ya, Imam Asy'arani iki orang yang terkenal ya, orang yang terkenal gitu. Lek awak dhewe ya apa? Imam Asy'arani saja yang punya kitab, yang ngarang kitab, bahkan berpikir bahwasanya beliau itu beramal kepada Robnya saya kurang sampai ini yang menjadikan istrinya berubah. Lek awak dhewe piye yo? Lek awak dhewe iki yo poso Ramadan yo gak semangat contohnya. Traweh yo kadang teko kadang enggak, tadarus yo kadang buka, kadang nyimak, kadang gak teko misalnya. Akan seperti apa istri saya ya? Akan seperti apa suami sampean misalnya? Barang sekelas Imam Asy'arani gitu. Imam Asy'arani sampai berpikir seperti itu. Wallaumu lan utawi hinaan alayya iku alayya ing atase ingsun la alaihim ora ing atase zaujah wa khadami gitu. Fil asli ing dalam asale. Sakjane hinaan-hinaan, sakjane cacian-cacian itu disematkan kepada saya, bukan kepada mereka. Opo to sampean iki sebagai seorang istrinya Syekh kok koyok ngene gitu. Kok punya karakter seperti ini gitu. Nah, jangan menyalahkan istri saya gitu katanya Imam Asy'arani, tapi salahkan saya gitu kata Imam Asy'arani. Salahkan saya karena saya pernah melakukan perbuatan dosa dulu gitu. Sehingga merubah istri saya yang semula solehah menjadi terlihat tidak solehah lagi gitu. Oh ya Allah, tak ngono ya Imam Asy'arani. Bagaimana kalau kita misalnya awak dhewe iki ngelakoni perkara-perkara dosa misalnya. Awak dhewe iki seringkali melakukan perkara-perkara dosa. Kemudian kok kita itu pengen istri kita itu pengen pasangan kita itu sempurna gitu, tidak ada celah gitu. Padahal kita sendiri sebelum menikah saja sering melakukan dosa. Bahkan Imam Asy'arani sendiri sampai ngomong kayak gini gitu. Sampai berpikir seperti itu. Loh kok kita nyantai-nyantai saja melakukan dosa ya? Kok kita biasa-biasa saja melakukan dosa gitu. Aduh ya apa ki urepe. Mungkin gara-gara kita sudah banyak berlumuran dosa mungkin ya. Mungkin karena kita sudah terlalu tenggelam dengan dosa sampai-sampai kita berpikir melakukan dosa itu sampai-sampai kita berpikir tidak sadar ketika melakukan dosa. Bahkan ada yang bahagia ketika melakukan dosa gitu. Gak mikir ngono maksudnya. Paham ya? Mungkin seperti itu gambarannya kita. Astagfirullah. Li'annahum krono sak temene mereka khodami zaujah pembantu zaujah bojo pembantu iku kadili koyok bayangan. Kadili sahisi koyok bayangane benda kang surupa ala haddin ing atase garis sawain kang padha fa ing kana mengko lamun ana apa asyahisu benda iku mustaqiman iku mustaqiman lurus fadilu mengko utawi bayang-bayange iku mustaqimun lurus au awaja utawa bengkok wajah utawa bengkok atau utawa bendane bengkok fadilu mongko utawi bayang-bayang iku wajah ya dadi bengkok li annahu krana sak temene bayang-bayang iku asaruhu lebete benda. Jadi kalau misalnya kita umpamakan istri itu sama seperti bayang-bayang suatu benda. Misalnya bendanya lurus, maka bayang-bayangnya juga lurus gitu. Gak mungkin kalau bayang-bayangnya lurus tapi gak mungkin kalau bendanya lurus tapi bayang-bayangnya bengkok, itu gak mungkin. Maka ini bisa menjadi sebuah gambaran bahwasanya istri itu sebetulnya tergambar atau tercermin dari kita. Ibaratkan sebuah bayang-bayang yang tercermin dari sebuah benda begitu. Gak mungkin sama itu menyalahkan istri ketika dia
melakukan perbuatan buruk, padahal diri kita sendiri selalu melakukan perbuatan buruk gitu. Paham ya? Terus ndi wis. Waman talaba waman lan utawi sapane wong iku talaba nyupris sapa man istiqomata dili ing apa iki? Mengistiqomahkan apa jenenge? Meluruskan bayang-bayang ma'a aujisahisi ing dalam semertani bengkoke benda, faqad Roma mongko teman-teman mengharapkan sapa wong al-muhala ing perkara kang mustahil. Lek sampean iku pengen meluruskan bayang-bayang sementara bendanya itu adalah benda yang bengkok, maka sebetulnya sampean itu punya keinginan yang mustahil gitu. Gak mungkin benda atau bayang-bayang itu bisa lurus sedangkan bendanya bengkok gitu. Maka sampean harus meluruskan bendanya dulu baru bayang-bayangnya bisa menjadi lurus juga gitu. Fal mar'atu mongko utawi wedok iku awil khadimu utawa pembantu iku masalan sepadane bayang-bayang iwajuhuma utawi bengkoke karone iku min iwaji ahlakina saking bengkoke ahlake kita gitu. Jadi istri dan juga pembantu yang misalnya kita pekerjakan kok kemudian ngelamak di awak dewe kita sendiri gitu, maka sebetulnya mereka bercermin pada akhlak kita gitu. Wa min akli rajuli lan iku tetep setengah saking akale wong lanang iku ayarji'a utawi yen to balik sapa rajul ila nafsihi maring awak dhewe ne rajul fayatafaqqada nuli mriksa sapa rajul ha ing nafsu ida ra'a ing dalem ari kalane ningali sapa rajul min zaujatihi saking bojone rajul au khadimihi utawa pembandune rajul mukhalifatan ing bedani li adatihi maring kebiasaane zaujah au khadimah asabiqati kang wis berlalu ma'ahu ing dalam semertane rajul gitu. Jadi kalau misalnya orang yang berakal, laki-laki yang berakal, maka dia akan memeriksa dirinya sendiri, maka dia akan mengintrospeksi dirinya sendiri sebelum menghancurkan hubungannya antara dirinya dengan istrinya gitu. Wa yas'alan berusaha sapa rajul fi istiqomata nafsihi ing dalam mengistiqomahkan dirinya sendiri fil a'mali ing dalam pira-pira amal ma Allahi ing dalam semertane Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah. Fastaqi mongko dadi lurus sapa ra'iyatuhu bawahane rajul daruratan kelawan pasti. Jadi kalau misalnya rajul seorang suami itu tetap berusaha ya, setelah melihat istrinya itu kok ternyata istrinya berubah jadi punya akhlak yang buruk, maka dia berpikir untuk mengintrospeksi dirinya dulu dan berusaha untuk terus-terusan istiqomah kepada Gusti Allah dengan melakukan amal-amal kebaikan, maka istrinya lambat laun akan berubah mengikuti dirinya gitu. Wa min hifati aklilan iku tetep setengah saking rendai akale. Wa min hifati akli rajuli lan iku tetep setengah saking rendai akale rajul ayu maro utawi yen to merintah sapa rajul ayak muro utawi yen to merintah sapa rajul almar'ata ing bojone rajul masalan ing dalem semisale bitaati kelawan taat lahu maring rajul ma'a baqaihi ing dalem samertane tetepe rajul huwa utawi rajul iku alal auji ing atase bengkok ma Allah ing dalem semertane Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah wala yasalan ora berusaha sapa rajul fi istiqomati nafsihi ing dalem mengistiqomahkan dirinya fi istiqomati nafsihi ing dalam mengistiqomahkan dirinya gitu. Jadi paling rendahnya ya orang laki-laki yang paling rendah akalnya adalah laki-laki yang terus-terusan meminta istrinya untuk taat kepadanya padahal dirinya tidak mau taat kepada Gusti Allah dan tidak mau berusaha untuk mendekat atau tidak pernah berusaha untuk melakukan amal-amal kebaikan karena Allah gitu. Maka hal semacam ini itu
ya tidak akan pernah berhasil gitu. Gimana barang sampean iku gak gelem taat dek Gusti Allah, tapi pengennya taat tapi pengen istrinya taat kepada sampean gitu. Ya gak iso gitu. Gak iso sampean gitu. Fa innahu moko sak temene kelakuan iku la yasdadu ora bakal nambah-nambah apa kelakuan mau ila kohron kejaba meksa wa yatulul dadi dawa apa taibuhu susahe rajul gitu. Dengan pengharapan semacam ini justru tidak akan menambah apapun kecuali menambah kecapean dirinya ya, kesusahan dirinya menghadapi istrinya gitu. Warubama dan kadang-kadang tarofa'a jadi saling mengadukan sapa rajul ilal hukami maring pira-pira ilal hukami maring hakim wa talaqolan mentalak sapa hakim ha ing zaujah gitu, sehingga pada akhirnya berujung pada perpisahan atau perceraian. Wa donalan berpikir sapa rajul annahu ing sak temene rajul iku yudfiru bahagia sapa rajul ba'daha ing dalam sakwise tolak biman kelawan wong hiya kang utawi man iku khairun luweh bagus minha saking zaujah yang sebelumnya wadali kalan utai mengkuno donon anahu iku layasihu rasa gitu. Bahkan ketika laki-laki yang sudah yang tetap tidak mau istiqomah dan tidak mau berintrospeksi diri, ketika dia sudah berpisah dari istri yang sebelumnya, dia akan berpikir, wah enak ya ternyata dia bahagia gitu. Dia bahagia ba'daha setelah tolak gitu. Dia merasa bahagia setelah berpisah dari istri yang semacam itu, dan dia berpikir bahwasannya aku tak golek bojo sing luwih ayu, aku tak golek bojo sing luwih apik teko bojoku sadurunge gitu. Li'annahu krana satamene kelakuan iku madama. Nah, hal semacam itu, pengakuan semacam itu tidak sah. Itu tidak benar ya. Sampean tidak benar semacam itu. Perpisahan yang semacam itu tidak benar gitu. Layas li'annahu krana sak temene kelakuan iku madama madama awaja selakine apa jenenge bengkok sapa rajul fakulu zaujatin mongko utawi saben-saben bojo yatazawwaju kang bojoan sapa rajul yatazawwaju kang bojoni menikahi sapa rajul ha ing zaujah tan awija mongko dadi bengkok ma'ahu ing dalam semertane rajul. Walau kanat lan senajan ono sapa zaujah iku mustaqimatan wong sing paling istiqomah, qabla tazwijihi ing dalam sadurunge bojone rajul biha tazwijihi qabla tazwijihi ing dalam sadurunge menikahnya rajul biha kelawan zaujah gitu. Jadi selama suaminya tersebut, seorang suami itu masih sama dengan kebengkokan dirinya atau tidak mau mengintrospeksi diri dan tetap tidak mau menghamba kepada Gusti Allah, maka semua istri yang dia nikahi, meskipun istrinya sebelum menikah dirinya adalah orang yang paling soleha, meskipun istrinya sebelum menikah dengan dirinya adalah orang yang paling istiqomah gitu, tapi menikah dengan laki-laki sing sing gak gelem introspeksi diri, sing gak gelem ibadah maring Gusti Allah, sing geleme karepe dhewe, maka istrinya akan ikut dirinya, maka istrinya akan mengaca pada dirinya dan tidak akan jauh berbeda dengan istri yang pertama begitu. Paham ya? Yang penting sampean saiki introspeksi diri sih. Sadurunge nikah, sebelum menikah, kira-kira kesalahan-kesalahan apa yang pernah sampean lakukan gitu. Sebelum menikah sampean harus melihat dulu kira-kira saya pernah melakukan apa ya. Kalau sudah iling sampean istighfar, menyesal kepada Gusti Allah. Mumpung saiki sik Ramadan. Mumpung saiki sik wayah-wayah Ramadan gitu. Wa'lam lan wura sapa sira anna nusuza sak temene nusus wal ibaqalan kabur wal wasyamusolan liar iku yakdumu agung perkara sing agung wayas goru lan kurang bihasabi idomati dalika kelawan milang-milang agunge mengkono-mengkono rupane adunuba dosa indallahi
indallahi ing dalem mungku Gusti Allah wa sigarihi lan cilike dosa. Fa ing kana mongko lamun ana apa adunu dosa mau iku adiman dosa sing gedhe kanat ana apa mukhalifatuman nentange wong dekarna kang wis den tutur dekarna kang wis nutur sapa kita lahu maring zaujun iku adamu luweh utama ikul adamu luweh gedhe. Kalau misalnya kita itu meremehkan sebuah dosa gitu, sekalipun dosa itu kecil, maka dosa kecil itu yang akan mendatangkan mendatangkan berupa siksaan, tapi siksaan itu bisa berupa anak sampean, bisa berupa istrinya sampean atau suaminya sampean gitu. Jadi jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Makanya saiki monggo diistighfari, monggo kita sesali bersama apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita kerjakan dulu. Barangkali ada kesalahan, barangkali ada yang mengandung dosa ya, yang mengandung dosa. Wa kullu ma lan saben-saben wa kullu ma lan ing dalem barang wa kullu ma lan ing dalem sertane barang baligo banget di sapa azauju bojo au sayyidu utawa tuan min sakwahu saking madule mandakarna min mukhalafati zaujati saking bedani bojo wedok wa ibakil abdilan kabure budak wasumusil himarilan liare himar araf nang ngerti sapa kita syiddata muakhadatillahi ing banget-bangete siksane Gusti Allah taala hale maha luhur sin Gusti Allah lahu maring man suma adamu man nuli utawi paling agung-agenge wong iku yubatala den coba bi mukhalafati ra'iyatihi kelawan nentangi bawahane man iku al auliya'u pira-pira auliya dikasratil munaqasatil haqqi rono ake-ake cobaane Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah lahum kaduwe auliya. Kenapa kok auliya itu para wali itu seringkali dicoba gitu. Jadi orang-orang yang semacam kita, orang-orang yang semacam orang yang sudah menikah kok ternyata dicoba oleh istrinya itu lebih ringan dibandingkan cobaannya para wali gitu. Apakah wali ketika dia mendapatkan cobaan yang begitu berat oleh Gusti Allah dikarenakan karena keburukan-keburukan mereka yang pernah mereka lakukan? Endak, rahmatan krono welasi sinten Gusti Allah bihim kelawan aulia, tapi Allah itu memberikan cobaan yang begitu besar kepada para wali itu disebabkan karena Allah menyayangi mereka. Hatta la yatamada sehingga orang melebihi batas sapa ahduhum salah suwijine aulia fil qadiyati ing dalam mutus hubungan wal ghaflati lan lali ma'anillahi saking Gusti Allah taala hale maha lur sinten Gusti Allah bihila fi gharihim kelawan nentangi sakliyane aulia. Jadi tujuannya yaitu supaya mereka itu tidak sampai lama-lama memutus hubungan kepada Gusti Allah, tidak sampai lupa kepada Gusti Allah meskipun mereka sedang melakukan kesibukannya gitu. Makanya Allah itu memberikan cobaan berupa menentangnya bawahannya para aulia supaya para aulia tetap berdoa, tetap berserah diri kepada Allah taala. Sumana qala nulinukil anil syaihi saking syai Imam arupane Al Arif Ali Khawas iki gurune Imam Asy'arani mau. Rupane Al Arif Ali Al Khawasi kauluhu ar-rajulu utawa lanang iku mubtalian den coba sapa iku mubtalan kang den coba sapa rajul bi zaujatihi kelawan bojone rajul wa abdihi lan kawulane rajul wa imarihi lan himar rajul wa ghairi dalika lan sakliyane mengkono kang wis kesebut mau ala kulli halin ing dalam ing atase saben-saben tikah fa inna hadihi mongko satemene iku tetep kaduwe ikilah rupane al umura pira-pira
perkara in laqat lamun tumibo fi hadirihi ing dalam atine atine rajul asobat moko mengenani sapa rajul fi qalbihi ing dalam atine rajul bil maili kelawan condong ilaiha maring hadhil umur fa ahlakat moko membinasakan sapa rajul fa membinasakan apa hadhil umur hu ing rajul wa ilam talqala lamun tumibo sapa rajul bi qadirihi ing dalam atine rajul asobat moko mekenani apa hadhil umur hu ing rajul fi dhahrihi ing dalam dhahiri rajul fakariha mongko sengit sapa rajul ru'yataha ing ningali hadhil umur wa qaddarat lan dadi mengeruhkan apa hadhil umur alaihi ing atase rajul apa ma'isyatuhu kehidupane rajul. Jadi kalau misalnya orang yang sering kali dicoba oleh istrinya, katanya gurunya Imam Asy'arani yaitu Imam Ali Al-Khawas, bahwasanya kalau misalnya sering kali dicoba oleh istrinya ada dua kemungkinan gitu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang itu tidak pernah berpikir bahwa ini adalah cobaan dari Gusti Allah, sehingga dia seringkali memikirkan itu semua sampai sampai membinasakan dirinya sendiri gitu. Paham ya? Jadi banyak sekali laki-laki yang seringkali menjadi istilahnya apa ya? Menjadi gila atau sampai mengakhiri hidupnya hanya gara-gara memikirkan perkara semacam keluarga lah gitu, atau masalah-masalah ekonomi atau masalah-masalah seperti hubungannya dengan istrinya gitu, Mbak. Nah, yang dimaksud itu seperti itu. Bahkan masalah ini itu sampai memakan hidupnya atau bisa menghancurkan hidupnya gitu. Kalau gak dipikir-pikir, iku adalah cobaan dari Gusti Allah. Tapi misalnya ini kemungkinan kedua, kalau misalnya dia itu berpikir bahwa cobaan itu bahwa istri yang berubah, ekonomi yang semakin sulit, atau misalnya keluarga yang hampir runtuh itu disebabkan karena cobaan Gusti Allah, karena Allah pengen awak dewe iku masuk ke derajat atau tingkatan yang lebih tinggi lagi, maka kita akan berserah diri kepada Gusti Allah untuk menyelesaikan itu semua dan tidak akan berakhir seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ini masalah mindset lagi nih. Jadi jangan sampai hanya gara-gara ekonomi susah kita kemudian marah-marah ya. Jangan sampai kemudian ada masalah sedikit kita itu membesar-besarkannya gitu. Itu wes dinas baik Gusti Allah bahwa itu adalah itu adalah cobaan untuk kita. Wala syakkalan ora ragu-ragu apa annadzalika sak temene mengkono-mengkono kang kesebut mau iku ahwanun luweh sepele min antasiba saking yen to numibuake apa hadhil umur hu ing rajul fi qalbihi ing dalam atine rajul. Fa innal haqqa mongko sak temene Allah zat sing paling luweh hangahai yaiku Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah iku goyurun zat sing maha pencemburu gitu. Faman mongko utawi sapane wong iku malah ngalih sapa man anillahi saking Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah ila ghairihi maring sakliyane Gusti Allah bi ghairi idnihi kelawan sakliyane bi ghairi idnihi kelawan tampa idine Gusti Allah duriba mengko gepuk sinten Gusti Allah bisah min kelawan panah masmumin kang panas fi qalbihi ing dalem atine man gitu. Allah itu adalah zat yang paling pencemburu. Jadi kalau kamu itu mencintai sesuatu ya ala kadarnya saja. Jangan sampai kamu itu mengalahkan rasa cintamu kepada seseorang, rasa cintamu itu mengalahkan rasa cinta kepada Allah gitu. Paham ya? Aduh. Ngene lek wis luwe rada gak semangat aku.
Saya. Aduh. Fa khasira moko dadi rugi sapa Gusti Allah ada ini ing akhirat lan neraka ya, ing akhirat lan dunya. Maka ketika kamu itu dicemburui oleh Gusti Allah, maka kamu sebetulnya rugi dunia akhirat. Farahama moko menyayangi sinten Allah Gusti Allah man ing wong atakang nekani sapa man albuyuta ing omah-omah min abwabiha saking pira-pira lawange omah walam tab lan ora capek sapa man imro'atan ing wong wedok ing bojone man ida khalafat ing dalem arikalane bedani sapa imro'ah ing man. Allah akan memberikan kasih sayang pada orang yang selalu datang kepada istrinya meskipun istrinya itu ya selalu berbaik sangka, selalu melakukan hal baik kepada istrinya meskipun istrinya itu adalah orang yang tidak pernah mau, misalnya yang tidak pernah mau melakukan apa yang dia inginkan, atau misalnya atau paling minimal lah istrinya itu pernah melakukan hal buruk kepada dirinya gitu. Jadi Allah itu akan memberikan rasa kasih sayang kepada seorang suami jika dia berkenan untuk terus membuka pintu maafnya kepada istri gitu. Jadi istri ngelakoni kesalahan kita maafkan, istri melakukan keburukan kita maafkan gitu. Sambil memberikan pemahaman kepada istri, sambil mendidik istri bahwa perbuatan yang pernah dia lakukan itu adalah salah dan keliru dan sebaiknya ditinggalkan dan lakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Wa inna malan angin pastine yalumu menyalahkan sopo man nasahu ing awak dhewe man alatikan in awajat dadi bengkok sopo alati hatta in awajat dadi sehingga dadi bengkok sopo zaujatuhu bojone man hada utawi iki huwa utawi ikilah hada iku al-ghalibu perkara kang lumrah fi haqqi amsalina ing dalem hak-hake ing dalem hake sepadane kita. Jadi kalau misalnya orang yang berpikir bahwasannya bojoku iki kok wis beda saiki, bojoku iki kok wis cemberut saiki, bojoku kok saiki wis kok ngambek, itu mungkin disebabkan karena kita itu kurang bermuamalah, kurang berinteraksi kepada Rob, sehingga istri kita justru ikut berubah juga gitu. Misalnya pengen nyenengne istri itu gampang, pengen nyenengne atau mendapatkan pahala dari istri itu gampang. Ada dua caranya, yaitu menyenangkan istri atau bersabar dengan istri gitu. Menyenangkan istri itu gampang, yaitu tinggal memberikan dia uang atau diajak shopping misalnya, itu cukup untuk mendapatkan pahala dari istri. Kalau misalnya pengen yang murah dan tidak mengeluarkan biaya, maka sebaiknya sabar dengan apa yang akan ditampilkan oleh istri. Jadi seperti itu. Nah, keduanya ini ya disenengne atau disukai atau dicintai oleh Allah Ta'ala gitu. Hada huwa al-ghalibu fi haqqi amsalina, dan ini yang paling dibutuhkan di antara kita. Jangan sampai hanya karena istri berubah, istri gak gelem masakne sampean, gak gelem gawene kopi misalnya, kok kemudian sampean berpikir, wah jangan-jangan dia sudah berubah, ndak pengen di aku lagi, ndak pengen cinta di aku lagi. Mungkin dia punya simpenan gitu misalnya. Bukan simpenan Kiko ya, tapi simpenan orang gitu. Mungkin dia punya laki-laki lain yang dia cintai kecuali saya gitu. Bukan, jangan berpikir seperti itu, tapi introspeksi dulu dirinya kamu sendiri. Jangan-jangan ada salah yang pernah kamu lakukan. Jangan-jangan ada kekeliruan yang pernah kamu tampilkan di depan istri kamu. Begitu. Paham ya? Wis. Qultu wa hada huwa madhabul arifi wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian. Kalau misalnya ada salah kata mohon
dimaafkan. Kalau misalnya ada kekeliruan dari segi bacaan, i'rab atau segala macam, monggo dibenarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.